memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Claudia Marsanda Berungkapahan. Adapun teman-teman saya, perkenalkan nama saya Yonatan Nulis Pratama Lase. Perkenalkan, nama saya Yohana Magdalena Siagian. Perkenalkan, nama saya Sarah Clarissa. Saya Angela Diani Berkurusnya. Saya Zobdo Melil Ginting. Oke, itu adalah sedikit perkenalan singkat dari kelompok kami. Di sini kami membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas proyek kami mengenai manusia dalam ajaran pandangan Kristen. Oke, saksikan ya. Bye bye. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia dari luar pandangan agama Kristen. Nah, yang pertama yaitu dari sudut pandang agama Islam yang menganggap bahwa manusia itu merupakan hamba Allah. Manusia itu adalah makhluk Allah. Jadi Allah itu memberikan manusia akal dan nafsu. Nah, ketika manusia itu bisa mengendalikan nafsu dengan akalnya, maka manusia tersebut akan memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu dari sudut pandang agama Hindu, yang dimana mereka itu menganggap manusia terdiri dari dua sisi, yaitu sisi batin dan juga sisi jasmani, dimana kedua sisi tersebut berasal dari Tuhan yang mereka sebut dengan Brahman. Selanjutnya yaitu dari sudut pandang agama Buddha. C. Pandangan Alkitab. Nah, pandangan Alkitab ini terbagi atas 5. Yang pertama itu ada mandataris Allah. Kalau berbicara tentang tugas orang Kristen, sebenarnya kita punya dua tanggung jawab besar, tugas rohani dan tugas sosial. Nah, artinya kita bukan hanya dipanggil untuk beribadah dan bersaksi tentang Tuhan, tetapi juga ikut peduli terhadap kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, lingkungan, kesehatan, dan hal sosial lainnya. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberi perintah kepada manusia untuk beranak cucu, memenuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa atas ciptaannya. Itu berarti manusia dipercaya untuk menjaga dan mengatur bumi dengan bijak, bukan merusaknya. Tugas ini adalah anugerah dari Allah, dan manusia harus melakukan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manusia sebagai master plan Allah. Sejak awal mula penciptaan, Allah memiliki rencana yang besar dan sempurna bagi seluruh ciptaannya. Dalam semesta yang luas, bintang-bintang yang gemerlap serta segala makhluk hidup yang memenuhi bumi hanyalah bagian dari karyanya yang agung. Namun, dari semua ciptaan itu, ada satu yang menempati tempat yang paling istimewa di hati Allah, yaitu manusia. Manusia bukanlah hasil kebetulan atau ciptaan yang tak berarti. Ia diciptakan dengan tujuan yang jelas dan peran yang sangat penting dalam rencana besar Allah. Manusia dipilih untuk menjadi gambar Allah di bumi, pengelolaan ciptaannya, serta mitra kerjanya dalam melanjutkan karya ilahi. Karena itulah manusia menjadi pusat dari rencana keselamatan dan kehendak Tuhan bagi dunia ini. Oke, selanjutnya pada materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penciptaan manusia. Penciptaan manusia menurut gambaran penciptaan manusia itu yang dijelaskan seperti ide Alkitab, manusia itu diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Dia tertulis, kita bisa mendapatkan nats Alkitab itu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, yang dimana manusia digambarkan segambar dan serupa dengan Allah. Itu bisa dijelaskan manusia itu diciptakan Allah lebih daripada ciptaannya yang lain. Dia memiliki hati nurani, akal budi, dan dia itu rancangannya atau dia diciptakan sama dengan Allah, rupa Allah. Jadi dia itu jauh lebih baik dari ciptaan Allah lainnya. Terus yang kedua itu ada Kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Hal ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mengapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa kita merupakan makhluk yang istimewa. Sebagai makhluk yang istimewa, kita juga diberikan tugas yang istimewa, yaitu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, yaitu Allah ingin kita memelihara bumi beserta istri.
Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi renggang. Nah, manusia ini kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kemuliaan Allah ini adalah dengan cara percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian, manusia adalah ciptaan istimewa dalam master plan Allah, dengan tujuan hidup yang jelas, yaitu memelihara bumi beserta isinya, hidup dalam relasi Allah dan sesama, dan juga menjalankan misi Allah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang peninjauan keselamatan. Nah, dalam peninjauan keselamatan ini, dasarnya itu adalah Allah itu mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi kita manusia. Itulah sebabnya manusia yang diciptakan oleh Allah itu ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden ini agar dapat selalu berkumpul dengan Allah, agar mengalami segala kebaikannya. Nah, pada waktu ini manusia belum melakukan dosa sedikit pun. Itulah mengapa sebabnya manusia itu dapat bersekutu dengan Allah yang Maha Suci. Yang kedua itu adalah dosa memisahkan manusia dari Allah. Nah, setelah Tuhan alam menempatkan kita di Taman Eden, manusia itu, salah satu manusia itu adalah Hawa. Pada saat itu ia dibujuk oleh iblis dalam bentuk ular yang menggodai Hawa untuk melarang perintah Tuhan. Apa sih larang perintah Tuhan itu? Jadi larang perintah Tuhan itu adalah semua pohon-pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, tetapi jangan kau makan buahnya yang ada di pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Dan Tuhan juga berkata, jika kau makan buah itu engkau akan mati. Nah, si manusia ini pun, si Hawa ini pun tergoda oleh iblis. Itulah mengapa sebabnya dosa itu memisahkan manusia itu dari Allah. Nah, Tuhan Allah